Recording in progress. Yang filenya mana dulu itu mana dulu saya belum saya pembahasan itu yang untuk seluruh kita perlu mana daripada biasa nanti Pak Nawas. Iya sih, maksudnya aku mau tahu tapi aku tuh khawatir kan pas jadi anak itu menjadi nangis. Kalau misalnya kita nggak ada segitu, belum. Oh iya, tapi kan mereka kerjakan sama. Itu jelas ada. Nanti dari kita sudah kali ini. Ya, potensi. Dulu tiga. Nanti kemarin jadi kalau udah lulus sekali harus bisa juga. Nah, tapi mana belum di sini. Banyak kemarin begitu, banyak kemarin begitu, mereka harus berdoa. Iya, kalau pertama kali harus berdoa. Terus, pas mereka terus aku nggak bisa cepat. Lama, makanya kan nah itu kalau aku kerja sama kamu aku sikap kamu ya iya aku belum saja tapi itu jadinya emang kalau aku harus ya otomatis itu apa karena ke sini nanti mereka turun terus nanti ada ini kalau ada ini tidak bisa aja yang juga kritik. Jadi ini biar install, kalau usah diinstal langsung bisa itu cuma kali itu banyak lah. Mereka harus nah kalau belum di download maka belum kayak tadi. Kalau udah di download tinggal nyari yang di bagian download ini karena ada SCP-nya. Selamat siang. Legal. Hari ini kita sampai pada pertemuan mengenai ekonomi kantoran. Sebelum dimulai, apakah ada pertanyaan untuk materi minggu yang lalu? Aku. Mati. Ya begitu, nggak ada kaya itu sama yang di rumah.
Baik, kalau tidak ada, kita mulai untuk pertemuan hari ini, yaitu mengenai topik ekonomi perkantoran. Jadi, kita mulai dari luas tempat kerja. Jadi, setiap ruang kerja itu kan harus dibuat dan diatur sedemikian rupa, sehingga setiap orang yang ada di ruangan itu mendapatkan udara. Ini buka biasa. Jadi sedikitnya itu minimal 10 meter kubik. Nah, kemudian untuk luas tempat kerja itu setiap ini ya, staf itu paling sedikit 2,2 meter kubik. Jadi ini dasarnya adalah ada peraturan pedoman teknis bangunan gedung. Jadi supaya tiap pekerja itu dapat bergerak secara bebas dan memudahkan untuk selain untuk apa? Jadi selain untuk memudahkan bergerak itu juga bisa untuk memudahkan jalur evakuasi. Misalnya kalau suatu saat terjadi keadaan darurat. Untuk standar luas ruang kerja ini nanti bisa di-download di Permen PU nomor 45 tahun 2007. Ini standar luas ruang kerja. Ini pedomannya diambil dari Permen PU nomor 45 tahun 2007. Nah, kemudian untuk tata letak peralatan kantor, jadi untuk tata letak peralatan kantor itu harus memenuhi ketentuan. Jadi misalnya tinggi tempat duduk itu dengan tinggi monitor itu disesuaikan sehingga nanti jarak antara mata dengan monitor itu sekitar 20 sampai 40 inci. Jadi sudutnya antara 15 sampai 20 derajat. Nah, kemudian untuk sandaran punggung itu disesuaikan sehingga nanti tangan itu bisa tersanggah dengan baik. Kemudian meja sesuaikan dengan posisi keyboard dan mouse supaya sejajar. Nah, jadi untuk ini ya, ini posisi kepala, bahu, dan punggung itu dalam satu garis lurus. Nah, kemudian untuk sudut pandangnya ini harus disesuaikan. Nah, kemudian untuk sandaran punggung ini menopang tulang belakang ya. Jadi ini kalau misalnya nanti
mau mengambil misalnya tentang desain kursi perkantoran. Nah, ini bisa bisa ini eh, kursi-kursi perkantoran yang ada itu ini bisa diobservasi, jadi bisa diwawancara kira-kira sesuai enggak, kira-kira untuk tulang belakang itu kira-kira sudah bisa nyaman atau tidak, sehingga nanti kalau misalnya dari wawancara dan observasi misalnya ada ketidaknyamanan, maka bisa dibuat desain desain kursi yang apa ya, yang ergonomi sesuai dengan antropometri. Jadi di sini kan pada umumnya kalau yang ada itu memang sudah ada sandaran, tapi untuk lakukan lakukan lumbal itu biasanya yang menjadi masalah itu. Jadi yang ditopang itu hanya punggung yang bagian atas, sedangkan yang bagian bawah ini ternyata nggak ditopang. Kan biasanya kan lubang ya di situ ya, ada apa namanya, eh, jadi pada umumnya seperti itu sih. Jadi ini bisa dibuat model, jadi nanti kalau misalnya ada yang tertarik, nah itu bisa dibuat model sehingga nanti orang dengan antropometri misalnya yang tinggi atau rendah, tinggi atau pendek itu bisa duduk dengan nyaman. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang ini kan kalau duduk lama itu kan yang menjadi keluhan kan bagian pinggang ya, bagian pinggang, bokong, terus kemudian bagian bahu. Nah, ini karena kurang ini ya. Sebetulnya sudah uh, untuk sandaran memang sudah ada, tapi belum pas sehingga banyak keluhan-keluhan. Terus kemudian untuk tinggi meja dengan siku pada umumnya uh, tidak sejajar. Entah itu lebih rendah bagian sikunya atau ini bagian mejanya itu lebih tinggi sehingga uh, sudutnya itu tidak 90 derajat. Nah, untuk penelitian yang semacam itu memang jarang ya. Yang ada itu untuk ergonomi itu keluhan muskuloskeletal menggunakan NBM, menggunakan Gotrak, kemudian menggunakan POSA, kemudian menggunakan Rula Reba, itu sih yang banyak. Tapi kalau yang observasi mengenai model-model kursi, terus kemudian kenyamanannya bagaimana itu jarang sih. Nah, kemudian untuk penopang punggung ini kan dapat membantu mengurangi sakit punggung bagian bawah. Kemudian untuk ketinggian kursi ini kan disesuaikan sehingga kaki ini nanti bisa membentuk sudut 90 derajat terhadap panggul. Jadi nanti ini bisa diukur dengan, kalau sudut itu bisa menggunakan goniometri. Jadi goniometri itu bisa dibeli di peralatan kesehatan. Harganya sekitar 70. Terus kemudian kursi ini tidak boleh menekan bagian belakang kaki, sehingga nanti kalau menekan itu kan
tentunya akan mengganggu peredaran darah ya. Jadi lama-lama nanti akan terjadi kepas-kepas atau keringgingan. Nah, kemudian untuk layar itu kan ke arah mata ya, sehingga eh, dihadapkan ke arah mata sehingga nanti bisa terlihat dengan jelas. Nah, untuk buku itu dapat, jadi ini buku ini bisa kalau misalnya menggunakan buku ya, misalnya mau mengetik eh, mengetik yang materialnya itu ada di buku teks. Nah, buku teksnya itu bisa dibuatkan holder, jadi ada pegangan sehingga nanti tidak menunduk. Nah, kemudian untuk keyboard dengan mouse ini harus dekat dengan tubuh dan sejajar dengan pusar ya. Ini tergantung tergantung dari model mejanya. Jadi meja itu kan ada yang tunggal, artinya tidak ada selorokan di bawahnya. Nah, kalau yang ada selorokan di bawahnya itu berarti kan yang bisa ditarik, nah itu harus dekat dengan tubuh ya. Jadi sejajar dengan pusar. Terus, nah ini diperlukan penopang untuk siku dan pergelangan tangan. Jadi ada sandaran untuk siku, sandaran tangan. Nah, kemudian kalau diperlukan eh, bisa diberikan penyangga kaki yang dapat membantu mengurangi tekanan pada kaki. Nah, untuk kursi ini kan ukuran ukurannya ini kalau lebar ya, lebar di sandaran sandaran kursi itu sekitar 42 sampai 45,5. Nah, kemudian kalau dari kaki kursi ke sandaran siku sekitar 30 sampai 33. Nah, kemudian untuk tinggi kursi dari kaki kursi sampai ke sandaran sandaran punggung antara 59 sampai 62. Nah, nanti kursi itu bisa dimodifikasi. Jadi yang penting kursi ini harus harus stabil ya. Jadi kalau misalnya kursi yang ada rodanya itu ya harus ada penguncinya. Jadi supaya nanti tidak tidak apa ya eh, geser ya. Sehingga bisa juga kalau misalnya geser itu bisa menyebabkan kecelakaan juga. Jadi untuk sandaran kursi itu harusnya kan menyangga lengkungan pinggang. Nah, yang terjadi sekarang itu ada yang sudah ada lengkungan tapi kurang kurang nyaman. Entah itu dari bahannya atau mungkin dari ini ya antropometri. Karena tidak bisa diatur ya. Jadi untuk
lengkungan pinggang tidak bisa diatur, misalnya maju atau mundur gitu. Jadi untuk sandaran kursi itu bisa seharusnya bisa diatur ya posisi sandaran kursi itu ke atas dan ke bawah sehingga nanti bisa sesuai dengan tinggi lengkungan pinggang. Jadi tulang lumbal. Nah, seperti diketahui bahwa lumbal yang kelima itu kan merupakan daerah yang rawan ya, karena di situ banyak terdapat saraf-saraf. Nah, biasanya kalau orang mau operasi ya, misalnya operasi sesar, jadi ibu yang mau melahirkan operasi sesar biasanya eh, suntiknya tuh di lumbal, dari lumbal 5 sampai karena memang di situ, nah karena banyak saraf-sarafnya, kadang itu kan ini lumbal karena sandarannya yang seperti itu, maka ini ya, karena tidak ada sandarannya. Nah, tadi pada lumbal itu kan perlu di lengkungan pinggang kan perlu sandaran sehingga di situ biasanya banyak keluhan-keluhan. Terus kemudian untuk sandaran kursi itu juga bisa diatur ke atas dan ke bawah supaya tepat menempel ke lengkungan pinggang. Nah, kalau untuk sudut kemiringan sandaran kursi itu antara 100 sampai 110. Sehingga nanti diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan bisa mencegah uh, timbulnya nyeri punggung bawah atau low back pain atau NBP. Jadi NBP kepanjangan dari nyeri punggung bawah. Kalau kursi-kursi yang ada seperti tadi sudah apa disinggung tadi bahwa yang ada itu hidroliknya itu untuk naik turun ya. Jadi untuk yang lumbar, bagian lumbar ini jarang. Terus kemudian untuk dudukan kursi, jadi lebar dan kedalaman dudukan kursi ini sesuai, ini bisa diatur sandaran kursinya sehingga bisa dimajukan atau dimundurkan sehingga dudukan kursi itu bisa setinggi lutut. Nah, untuk bagian paha itu kan sejajar ya, sejajar dengan lantai sehingga bagian belakang lutut ini bisa membentuk sudut 90 derajat Celcius. Maaf, derajat ya, bukan Celcius. Kalau Celcius kan temperatur, jadi ini 90 derajat sudut. Sehingga nanti ini akan, sehingga ini jadi kalau 90 derajat ini nanti harapannya berat badan itu bisa terdistribusi merata sepanjang bagian bisep kaki. Jadi bisep kaki itu atau bagian belakang paha. Nah, kalau misalnya kursinya terlalu tinggi, maka tumitnya itu nanti akan tidak sejajar dengan lantai, jadi jinjit gitu ya. Jadi ini akan menimbulkan tekanan di bagian paha.
Nah, demikian juga sebaliknya kalau kursinya terlalu rendah, maka tumit ini akan menekuk ya, jadi menekuk sudutnya kurang dari 90 derajat. Sehingga nanti punggung ini akan menjadi membungkuk. Jadi kalau kursinya terlalu rendah, maka lutut itu akan membentuk sudut yang ini ya kurang dari 90. Jadi ini akan memberikan cepat cepat lelah. Jadi misalnya kalau mau membeli kursi ya, kursi ergonomi, nah ini bisa dilakukan pengujian dulu. Misalnya kalau punya karyawan ya dengan membawa beberapa perwakilan bekerja yang akan menggunakan kursi. Jadi mereka akan bisa memberikan umpan balik mengenai kenyamanan kursi. Nah, kemudian untuk sandaran lengan, jadi untuk sandaran lengan ini sesuai dengan tinggi siku. Nah, kemudian untuk meja kerja itu standarnya berapa? Jadi untuk tinggi meja itu sekitar untuk tingginya itu 58 sampai 68. Itu yang bisa diatur naik tinggi rendahnya. Tapi kalau yang tidak bisa diatur itu sekitar 72. Nah, kemudian untuk luas mejanya berapa? Untuk luas mejanya panjangnya kira-kira 120 ya. Terus kemudian untuk lebarnya sekitar 90. Jadi sejauh jangkauan tangan. Nah, kemudian untuk ruangan, untuk kaki di bawah meja itu minimal lebarnya itu 51. Kemudian untuk panjang atau kedalamannya 60. Nah, biasanya di kaki bawah meja itu biasanya kan diberikan tumpukan-tumpukan barang-barang ya. Misalnya ada dokumen, ada CPU yang diletakkan bawah meja sehingga nanti akan bisa mengganggu pergerakan kaki. Nah, ini sebaiknya bawah meja itu tidak diletakkan barang-barang sehingga kaki itu bisa bergerak. Nah, kemudian untuk pengaturan zona meja kerja, nah itu zona pertama itu barang-barang yang sering digunakan. Jadi yang sering digunakan itu diletakkan paling dekat dengan karyawan sehingga mudah dijangkau. Nah, kemudian untuk yang zona kedua itu bagian yang jarang digunakan.
Kemudian zona yang ketiga itu yang jarang dijangkau. Jadi misalnya apa referensi atau dokumen yang apa ya, yang diperlukannya sangat jarang. Nah, jadi untuk postur kerja untuk apa karyawan di perkantoran ini kan banyak dilakukan dalam keadaan duduk ya. Karena kan pada umumnya mereka menggunakan komputer sebagai alat kerjanya. Jadi ini harus diperhatikan sehingga bisa bekerja dengan nyaman. Jadi misalnya pada saat duduk, ini posisikan siku sama tinggi dengan meja kerja. Kemudian mata setinggi pada bagian paling atas layar monitor. Kemudian untuk tinggi kursi ini diatur sehingga kaki ini datar. Sehingga nanti tidak perlu menggunakan footrest. Kemudian untuk sandaran kursi ini disesuaikan sehingga nanti punggung bagian bawah itu bisa ditopang dengan baik. Nah, kemudian untuk ruang di bawah meja ini sebaiknya kosong ya, jadi atau tidak meletakkan barang-barang di bawah meja bertumpuk-tumpuk. Nah, untuk dokumen dan alat ini pastikan dalam jangkauan ya, jadi dalam batas jangkauan masih bisa dijangkau. Kemudian bisa disediakan dokumen holder. Jadi ini untuk menghindari pergerakan mata dan leher yang akuat. Nah, untuk pengguna laptop, misalnya yang jenis pekerjaannya terus menerus ya. Jadi bisa menggunakan layar monitor eksternal, misalnya yang digunakan pada desktop atau penyangga laptop atau laptop standing. Kemudian bisa menggunakan keyboard eksternal. Nah, untuk saat menggunakan keyboard ini, usahakan pergelangan tangan ini berada dalam posisi yang netral, artinya tidak menekuk ataupun berputar.
Nah, kemudian untuk koridor, jadi koridor itu di antara baris-baris meja, biasanya kan kalau di kantor kan ada meja-meja ya. Jadi ini harus disediakan lorong-lorong untuk keperluan lalu lalang ya. Jadi lalu lalang orang yang lewat di situ, dan juga untuk kemudian evakuasi. Misalnya suatu saat ada keadaan darurat, ini minimum jaraknya itu 120 cm. Nah, kemudian untuk jarak antara satu meja dengan meja, misalnya eh, meja di muka atau di belakang, ini selebar 80 cm. Jadi orang-orang yang bekerja dengan menggunakan komputer atau laptop itu laptop itu bisa menggunakan pergangan ya. Jadi misalnya rehat, ini biasanya yang paling umum itu menggunakan metode 20 20 20. Jadi artinya setiap 20 menit bekerja menggunakan komputer diselingi 20 detik rehat singkat. Nah, kemudian dengan melihat selain komputer sejauh 20 feet. Nah, kemudian setiap 2 jam kerja sebaiknya diselingi dengan peregangan. Nah, misalnya 10 menit. Jadi untuk peregangan itu ada berbagai macam cara. Ada berbagai metode gerakan untuk ergonomi perkantoran, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Jadi ergonomi perkantoran ini eh, untuk apa ya? Identifikasinya bisa menggunakan gotrak. Jadi gangguan otot dan rangka, atau bisa juga menggunakan ROSA.
Jadi kalau misalnya mau meneliti tentang ekonomi perkantoran, ini bisa menggunakan kontrak, bisa juga menggunakan POSA atau Rapid Office Train Assessment. Jadi ini merupakan penilaian yang dirancang untuk mengukur risiko kerja yang terkait dengan penggunaan komputer. Jadi untuk faktor risiko dari penggunaan komputer itu dibedakan. Jadi beberapa bagian, misalnya kursi, kemudian monitor, mouse, keyboard.
Jadi misalnya kalau melakukan penelitian yang misalnya terkait ekonomi perkantoran, ini bisa menggunakan eh, metode POSA karena dia memang berinteraksi dengan komputer. Jadi untuk ROSA ini memang yang berhubungan dengan bisnis ekonomi. Jadi ini ROSA ini untuk mengukur risiko yang terkait dengan penggunaan komputer dan untuk menetapkan tingkat tindakan perubahan. Jadi ini bisa digunakan untuk menganalisa postur. Nah, biasanya untuk penilaian scoring ROSA ini ada penilaian mengenai kursi atau tempat duduk. Atau ini biasanya skor A itu mengenai dinamakan section A ya, jadi sesi A. Jadi ini yang tinggi ini, yang dinilai ini tinggi kursinya, kemudian dudukan kursinya. Nah, kemudian lututnya itu membentuk berapa misalnya 90 derajat atau kurang atau lebih. Kursinya ini terlalu rendah atau terlalu tinggi membentuk sudut lebih dari 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Nah, nanti di situ ada ketentuan skornya. Misalnya kalau lututnya membentuk 90 derajat maka skornya 1. Kemudian kalau misalnya kaki tidak menapak lantai, ini skornya berapa? Terus kemudian misalnya tempat duduknya terlalu sempit atau tidak leluasa sehingga memaksa kaki untuk menekuk. Nah ini nanti penilaiannya berapa? Kemudian untuk lebar dudukan, ini jarak antara lutut dengan ujung kursi berapa? Nanti itu skornya berapa? Kemudian dudukan kursi misalnya kalau terlalu panjang ke depan. Jadi artinya jarak antara lutut dengan permukaan dudukan kursi ini kurang dari standar. Standarnya kan 7,62 cm. Nanti ini skornya berapa? Atau sebaliknya terlalu sempit. Artinya jarak antara lutut ke permukaan dudukan kursi ini lebih dari standar, yaitu standarnya kan 7,62 cm, nanti skornya berapa. Terus kemudian kursinya ini dapat diatur atau tidak. Terus kemudian untuk sandarannya, untuk sandaran lengan. Sikunya itu apakah tersangga dengan baik dan rileks atau sikunya terlalu tinggi sehingga jadi kalau siku terlalu tinggi maka baunya akan terangkat atau terlalu turun atau tidak ada penyangga lengan, nanti skornya berapa. Kemudian penyangga terlalu keras atau mudah rusak. Penyangga terlalu lebar, ini nanti skornya berapa. Nah, terus kemudian untuk sandaran punggung. Sandaran punggung ini apakah bisa menyangga keseluruhan punggung dan tulang belakang, berapa berapa derajat, atau tidak terdapat sandaran tulang belakang. Jadi hanya menyangga sebagian punggung, ini nanti skornya berapa.
Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Izin Ibu. Ibu, Ya, silakan. untuk Rosa ini kami sudah menerapkan di kantor Bu ya, asesmen Rosa ini. Tapi Sudah pernah ya? udah, saya boleh share screen Bu ya. Boleh. Seperti ini Bu. Terus hasilnya gimana? Nah, ternyata yang kami dapatkan biasanya teman-teman yang bekerja di khususnya Pak engineer ini, ternyata kebanyakan tidak sesuai dengan posisi yang benar Ibu. Tidak sesuai dengan Posisi ergonomi yang benar. Oke. Nah, efeknya dari posisi ergonomi yang tidak benar ini, maka kebanyakan itu, misalnya nih, kebanyakan di mereka tuh lehernya tegang, kakinya, kalau kaki masih oke lah. Biasanya itu Bu, lehernya tegang karena lihat laptop itu Bu, biasa kan menunduk. Iya, terus apa lagi keluhannya? Iya Bu, yang kayak gitu. Nah, kami biasanya menggunakan ergonomi ini Bu, tapi karena kalau hasilnya lebih dari 5, maka ergonominya itu tidak cocok. Contohnya seperti sportnya ini bawah. Ini brandnya berapa ini? Gimana Bu? Skornya Skornya kalau lebih dari 5, hmm, dia akan otomatis berubah menjadi merah Bu. ya. Kalau hasilnya lebih dari 5. Ya. Seperti itu. Ini skornya otomatis ya nih. Iya Bu, otomatis from-nya Bu. Ini dapatnya dari planning atau bagaimana? Toolnya. Bagaimana Bu? Maaf. Toolnya dapat dari planning atau gimana? From-nya dapat dari Biro sendiri Bu. Dari Biro Health. Biro. Biro Health, iya Bu. Proyek. Dari proyek ya. Iya Bu. Terus kemudian sehari-hari itu kemudian dari bagaimana kalau di sana? Izin Bu, gimana Bu? Pengendaliannya terus bagaimana? Kalau misalnya dari saya medis Bu, kadang selalu tak sosialisasikan. Misalnya nih kalau saya ke ruangan mereka posisinya lagi mereka kan biasanya curhat Bu ya. Ini lagi buat disosialisasikan lagi. Kalau misalnya ada yang misalnya lihat laptop nih Bu, kan sering nunduk gitu kan, kita arahin setiap 2 jam. Ini Bu, pergerakan leher, di refreshing gitu Bu. Oh sudah ya. Nanti Iya untuk Bu, relaksasi sudah. Tapi keluhannya masih relaksasi. tetap. Kalau hanya iya Bu, soalnya kerjaannya itu dari pagi sampai jam 10 malam. Oh gitu. Setiap harinya Berarti iya. lembur ya. Iya Bu, seperti Waktu istirahatnya jam berapa saja? istirahatnya jam 12 sampai jam 1, jam 5 sampai jam setengah 7, jam 7 malam. Berarti itu dapat ekstra lembur, kemudian ekstra makanan ya. Ini Bu, kita itu all in.
Oh, itu. Iya, kalau di proyek Hmm, kita emang begitu, Bu. gitu. Iya, Bu. Proyeknya proyek apa ini ya? PTPP, Bu. Hmm, PTPP Persero. ya. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, kursinya tuh memang ini ya, eh, ada hidroliknya enggak itu? Bermacam-macam kursi, Bu. Kalau kursi udah sesuai, Bu, ya. Tapi kan kalau misalnya menggunakan kursi itu kan seringnya kan banyak goyang gitu, Bu, ya. Kursi yang gini. Nah, kalau teman-teman itu kadangnya biasanya lebih nyaman dengan kursi kayak gimana ya? Yang kaki empat itu, Ibu. Pakai yang ada rodanya itu ya. Iya, mereka pakai yang ada rodanya. Tapi kursinya itu bervariasi ya. Ada yang pakai roda, ada yang Kaki enggak, ada empat, yang iya. pakai hidrolik, ada yang enggak. Iya, iya benar. Iya. Nah, dari situ, dari berbagai macam variasi kursi, bagian bentuk kursi mana yang paling banyak ada keluhan? Yang kaki empat ini bukan. Kan kalau kayak yang Yang kaki empat ini kan kalau sandaran kan agak jauh dari laptop, Bu, ya. mm, Jadi harus posisi punggungnya itu nggak sandar ke ini, Bu, kursi. mm. Tapi kalau ini sikunya itu sejajar dengan apa meja apa enggak ya sikunya? Atau sikunya lebih rendah dari meja? Kalau masalah siku lebih rendah, Bu. Nah, itu ya mungkin. Iya, Nah, lebih kalau lebih rendah. rendah, kalau lebih rendah kan berarti ada ini apa daerah daerah apa shoulder dan leher yang ada penarikan sehingga biasanya keluhannya memang di situ. Apa lengan bagian dalam itu biasanya terasa lebih apa lebih nyeri. Apakah keluhannya Iya, seperti itu? benar, Bu, kaku, Bu. Oh iya gitu ya. Iya, Itu ya ini kalau mejanya nggak bisa adjustable nggak bisa ya. enggak bisa, Bu. Tapi kalau saya pikir ini, Bu, sih tergantung orang personilnya masing-masing, Bu, kayaknya. Senyamannya mereka kayaknya. Tapi yang menjadi masalah memang ini sih kebanyakan nggak sejajar situnya itu. Sehingga kalau situ nggak sejajar itu kan shouldernya naik. Nah ini ototnya maka akan ada kerja lebih keras ya, ada penarikan lama-lama ada tertarik sehingga menjadi kaku lama-lama kaku untuk misalnya untuk nekuk kanan itu agak terasa lebih keras itu ototnya. Nah bisa juga ini ya bentuk kursinya ini yang paling banyak yang nggak bisa naik turun ya kursinya nggak bisa diatur. Iya, Bu. Sama yang bisa diatur tapi nggak punya stand lengan gitu. Nah kalau berarti penanganannya itu ya relaksasi Iya, betul, Bu. Relaksasi tiap 2 jam. tiap 2 jam. Tapi mereka betul-betul melakukan relaksasi. Iya, Bu. Mereka udah tahu tuh kalau udah tegang-tegang lagi sedikit, mereka udah relaksasi. Mereka Hmm. selalu di ini, Bu, diingatkan. Hmm. Tapi ada pengingatnya ya, pengingatnya melalui TV kantor yang isinya mengingatkan atau lewat pengeras suara. Oh, enggak, Bu. Kalau saya ke ruangan mereka, Bu. Oh, ke ruangan-ruangan. Iya, saya ke Hmm. ruangan mereka, Ibu. Jadi kalau di kantor ada TV-nya enggak ya? Ada, ada. Oh.
Jadi belum ada ini ya planning, misalnya di TV gitu, ada Eh, peringatan-peringatan melalui TV. iya belum ada. Hmm. Terus biasanya itu kan otot-otot wajah itu kan juga tegang ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan dengan relaksasi otot-otot wajah. Nah itu biasanya bisa meringankan juga, karena itu kan biasanya sampai ke wajah juga itu otot-ototnya. Bisa dengan Iya Bu, dimodifikasi ada. dengan gerakan-gerakan wajah, gerakan mulut. Jadi sebetulnya ada berbagai macam metode untuk relaksasi. Misalnya juga dengan ini ya, tangan, jari-jari itu di apa dengan metode relaksasi di wajah, atau bisa juga dengan mulut digerakkan seperti apa, tengok kanan kemudian mulutnya dimonyongkan, itu ada metodenya juga. Ini kalau kalau yang gerakan-gerakan itu memang hanya ini ya, tapi di wajah itu kan juga tegang. Nah itu perlu juga di apa relaksasikan. Untuk apa hasilnya tadi, apa bisa dikirim detailnya atau di grup? Baik Bu, nanti saya kirimkan detailnya. Eh, itu metodenya dilakukan sudah berapa kali? Eh, baru sekali sih Bu kalau saya. Tapi kalau untuk relaksasinya udah beberapa kali dasar. Biasanya saya agendanya sebulan sekali Bu. Sebulan Tapi sekali ya. iya, tapi berhubung banyak agenda Bu jadi agak terabaikan masalah ergonomi ini. Hmm, iya. Kalau suhunya gimana? Suhu ruangan biasanya berapa? Diatur berapa derajat Celcius? Kalau suhu kalau di ruangan engineering ada 3 AC. Kalau suhu ruangannya 25 Ibu, derajat Celcius. Oh, 25 semua ya. Iya, semua 25. Oh ya, masih normal, berarti kategori normal. Berarti artinya tidak terlalu dingin, karena kalau terlalu dingin kan apa mempercepat keluhan-keluhan kesehatan. Nah, selain dengan tool ROSA, apakah ada metode lain yang digunakan, misalnya NPM atau Kotra gitu? Belum Bu, untuk saat ini pakai ininya Rosal Bu. Ya. Tapi kalau di sana pulang jam 10 malam, terus akhirnya nanti ada yang masih kerja di tempat lain, atau mungkin ada nongkrong-nongkrong pulang, misalnya pulang sampai pagi atau gimana, itu kan bisa bisa juga ini eh, bisa juga karena itu juga bisa ya. Kalau di tempat saya Bu, pulangnya jam 10 malam. Kemudian
tergantung dari teman-teman lagi, Bu. Ini kan difasilitasi, Mas. Nah, teman-teman itu tidur jam berapa, kita nggak tahu. Tapi kalau saya pribadi sendiri, pulang jam 10 ya sampai di mes cewek setengah 11 bersih-bersih udah langsung istirahat, soalnya jam tidurnya tuh pendek sekali rasanya. Oh iya. Jauh dari lokasi kantor. Dekat, Ibu. Oh, dekat ya. Berarti itu ada fasilitas dari perusahaan, misalnya dikasih apa rumah rumah dinas atau tempat tidur gitu. Iya, Bu, difasilitasi lengkap. Iya, baik. Mungkin ada yang lainnya. Oh ya, ini ada ini ya, gunung meletus di NTT ya. Ini keadaan di sana gimana? Ada yang dekat daerah sana? Ada, Bu, Ibu Carolina. Gimana keadaannya? Keadaan masih sibuk ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan bila ada pertanyaan, silakan bisa chat di Telegram. Saya izin leave. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Sore, Iya. Bu. Terima Sore, Bu. kasih. Terima kasih. Terima kasih.